Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala izin untuk kembali hadir di Zoom yang berbahagia ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian Al-Jabar yang biasanya rutin kita laksanakan di malam Jumat. Tak lupa juga kita bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga atas salawat yang telah kita ucapkan, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita izin dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada kita syafaat kelak di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada hari ini, insya Allah kita akan kembali mendengarkan kajian Al-Jabar atau kabar yang pada hari ini akan dibawakan oleh Dr. Setiadi Yazid dengan judul Dilema Media Sosial. Seperti biasa, sebelum kita memulai kajian pada hari ini, izinkan saya untuk membawakan tilawah sebelum memulainya acara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, untuk tilawah yang telah dibacakan tadi kita cukupkan sampai di situ saja, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita berkah dari tilawah yang dibacakan. Dan insya Allah kita akan melanjutkan acara inti pada malam hari ini. Untuk kegiatan hari ini seperti biasa akan dipandu langsung oleh Ustaz Taufikur Rahman hafizahullah taala. Kepada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang telah dilimpahkan kepada kita sekalian sampai dengan detik ini. Demikian juga kepada yang telah diberikan kepada keluarga kita, kepada kaum muslimin muslimat dimanapun mereka berada. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW
semua keluarga dan para sahabatnya dan pengikutnya yang setia sampai dengan akhir zaman. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada Kamis malam ini, kajian kabar ya, kajian Al-Jabar. Dalam rangka untuk kita thalabul ilmi dan juga tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran dan juga memahami kondisi realitas ya yang kita hadapi saat ini supaya kita lebih wise, lebih bijak lagi dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi. Alhamdulillah COVID sudah mulai melandai, tapi juga ada ancaman Omikron yang kelihatannya sudah mulai naik ya. Di beberapa tempat, terutama di Jakarta, di Bandung juga sudah terjadi kasus. Mudah-mudahan tidak sampai melonjak lagi seperti pada bulan Juni yang lalu ya, kasus Delta. Tentu saja kesadaran kita bersama-sama untuk menjaga protokol kesehatan ya, dengan masker, dengan sekarang sudah ada juga booster untuk vaksin ya, sudah mulai untuk yang usia lansia ya, di atas 60 nih, saya dan pasti Adi termasuk dalamnya. Usia lansia yang harus diprotek gitu ya, untuk booster itu. Jadi mudah-mudahan ya ini usaha ya, upaya dari manusiawi kita dengan teknologi yang sederhana, yang teknologi sederhana ya, teknologi yang bisa dilakukan sampai dengan saat ini. Baik, pada malam hari ini alhamdulillah kita sudah bergabung bersama dengan kita Dr. Kiai Yazid, Rektor Universitas Halim Sanusi, PUI ya, PUI itu Persatuan Umat Islam ya. Kampusnya ada di Jalan Garut ya, di Bandung. Ya. Apa namanya? Bersama dengan ada perpustakaan Haji Prosidi di situ ya, kalau ada yang pernah ke situ ya. Pak Syed ini juga dosen di Ilkom ya, ilmu komputasi di UI ya. Dan ini yang sudah kedua atau ketiga kali beliau, udah ketiga kali ya untuk mengisi acara kita pada malam hari ini. Jadi bidang beliau memang IT, elektro, IT ya seperti itulah gitu ya. Jadi terkait dengan kita lihat banyak sekali kasus-kasus akhir-akhir ini yang melibatkan atau related dengan penggunaan media sosial gitu. Nah, ya ada banyak kasus lah gitu ya, pencemaran nama baik, undang-undang IIT gitu dan lain-lainnya. Demikian juga ada kriminalitas ya yang melalui HP gitu ya, baik itu telepon langsung atau melalui WA ya. Yang kita harus waspada ya. Ya, tapi ya ini adalah satu era di mana era digital, kita sudah bahas juga pekan lalu ya, yang kita tidak bisa hindari. Ya. Tinggal bagaimana kita mewaspadai dan memperoleh sebanyak-banyaknya manfaat, tapi kemudian juga kita bisa menjauhkan diri dari berbagai mudarat yang ada bersamanya gitu ya. Ya terkait dengan misalnya pinjol yang tahiram ya, pasti ada pinjaman online gitu ya. Halo. Nah ini juga jadi masalah di masyarakat kita akhir-akhir ini. Baik, saya kira itu sebagai pendahuluan dari saya. Ya, selanjutnya kita dengarkan paparan dari Pak Dr. Syadi Yazid tentang masalah problematika ataupun hal-hal yang terkait dengan dunia media sosial ini ya. Ada manfaat, ada mudorot gitu ya, dan berbagai macam kontroversi ataupun permasalahan dalam. Pak Syadi, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar ya? Saya coba share screen-nya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Oke, baik, untuk khairan atas kesempatannya. Ya, hari ini kita kembali ngobrol-ngobrol lagi, mudah-mudahan ngobrol santai ini ya.
sekedar berbagi pandangan ya. Jadi ini bukan tentang ilmu agama, tapi tentang kehidupan sehari-hari yang bagian dari kita ya. Jadi ini saya judulkan dilema media sosial. Semua kita tentu sudah menggunakan medsos ya, bahkan sudah bagian dari kehidupan yang tidak terpisahkan, makin lama makin penting ya. Nah, tapi di balik semua ada hal yang kita perlu waspadai memang ya. Mungkin mudah-mudahan nyambung sama yang dibicarakan minggu lalu ya. Jadi memang ada masalahnya. Nah, saya ingin coba membawa kita semua membahas apa sih di balik itu semua, di balik apa yang jadi masalah gitu. Kenapa jadi masalah? Nah, ini diawali dengan ada sebuah film ini ya. Judulnya The Social Dilemma. Jadi itu ada tagline-nya, the technology that connect us also control us. Nah, ini dari Netflix filmnya, keluar tahun 2020. Nah, tertariknya saya karena yang ngomong dalam film itu, ini film dokumenter ya, itu orang-orang memang pemain teknologi. Itu yang sebelah kanan ada dari Google ya, ada Google, ada Twitter, orang Facebook, orang YouTube, orang dari apa. Jadi memang itu orang-orang yang memang bermain di bidang itu, orang dalam lah ya, yang kebanyakan lalu keluar dari perusahaan itu masing-masing. Jadi dia setelah sekian lama sudah mendapat posisi yang cukup tinggi, dia lalu keluar karena merasa ada sesuatu yang salah. Gitu. Walaupun mereka juga nggak bisa menentukan apa yang salah itu. Jadi bukan berarti bahwa pembuat katakan Facebook si Zuckerberg itu berniat jahat, enggak juga gitu ya. Jadi ini kita akan bahas bahwa kita akan adalah bahwa ini bukan sesuatu yang sengaja. Jadi medsos ini termasuk internet dan gadgetnya itu memang dibuat untuk sebenarnya untuk yang biasa untuk bisnis ya. Tapi ternyata ada sisi lain yang tidak diduga, yang kemudian membuat sosmed ini menjadi sesuatu yang berbahaya. Gitu ya. Jadi teknologinya di luar kendali akhirnya. Gitu ya. Ini itu biasa orang teknologi kan tidak punya etika ya, itu kan teknologi kan netral aja, nggak kayak Ustadz gitu ya. Jadi kalau itu bisa, kenapa enggak gitu ya. Kalau bisa cepat, kenapa masih pelan-pelan begitu ya. Teknologi itu gitu sifatnya. Jadi nggak melihat dampak sosialnya. Setelah jadi baru muncul dampak sosialnya. Baru kemudian kita kok begini gitu. Nah, yang lainnya tidak sempat mengejar ya. Yang lain maksudnya ilmu-ilmu lain kan. Ilmu itu maksudnya macam-macam ya, ada ilmu sosial, ada ilmu hukum, ilmu psikologi, itu belum mencapai titik yang sama. Teknologi duluan, sehingga teknologinya dengan bebas itu mengacaukan lah ya, atau bergerak kemana-mana gitu ya. Oke, itu kira-kira isi filmnya ya, isunya itu ya. Kita akan bolak-balik mungkin mengulangi isu itu ya. Oke, untuk memastikan dulu ini bahwa apa yang dibilang sosmed, inilah sosmed ini ya. Yaitu ini Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, itu adalah semua adalah sosmed gitu ya. Nah, kalau dilihat sini pemenangnya yang paling besar adalah Facebook. Ya. Dan Facebook itu kemudian membeli WhatsApp, Instagram, dan apa lagi gitu ya. Jadi memang ini rajanya ini Facebook ya. Lalu YouTube juga luar biasa, lalu WhatsApp kita pakai sehari-hari ya. Inilah dunia sosmed ya. Dan ini jumlah orang yang aktifnya dalam jutaan ya. Artinya ini 2,8 miliar manusia menggunakan Facebook. Setengah dunia ya. Dunia kan hampir 7 miliar. Jadi lebih besar dari Amerika ataupun India ataupun Cina ya. Jadi susah sekali untuk dilawan ya. Oke, itu dan memang itu bermanfaat ya.
Kita tahu itu sangat manfaat, kita bisa zaman sekarang dengan sosmed kita bisa mesen Grab, bisa GoFood, sangat membantu dalam masa pandemi ini ya. Bisa berkomunikasi cepat sekali kemana-mana, tidak bayar gitu ya. Bisa cari ilmu, jadi bisa kita dulu kan kita sibuk kalau komunikasi itu bayar pulsa, bayar telepon yang mahal-mahal. Sekarang cepat sekali kita bisa belajar di situ, dengan gadget kita bisa ngecek kesehatan ya. Itu memang alat yang luar biasa ya. Sangat banyak pergunanya. Nah, lalu maka itu tidak salah kalau ini kemudian jadi populer ya. Memang ini kita perlukan ya. Nah, dan ini salah satu bukti popularitasnya itu ya. Ini ada yang menghitung dalam 1 menit apa yang terjadi di internet ya. Ini dalam 60 detik ini ya, terjadi. Facebook ada 1 juta scrolling ya. Mungkin yang sering pakai apa? YouTube ya. Tiap menit itu isinya nambah 500 jam. Jadi nggak akan terkejar lah ya. Tiap menit nambah 500 jam. Jadi luar biasa besarnya itu. Per menit itu 200.000 orang yang nge-tweet. Terus lagi yang kita LinkedIn ya, Facebook dan Netflix ya. Menit itu 8.000 orang yang nonton ya. Sosial ya. Tinder ini yang gitu ya. Terus belanja tiap menit itu 1,6 juta dolar. Jadi memang itu sesuatu yang luar biasa masif lah ya. Dan waktu yang dibuang atau bukan dibuang ya, yang dipakai dalam dengan sosmed itu tiap harinya itu naik terus ya. Mungkin sekarang mulai menurun nih. Tapi terakhir itu adalah 105 menit per hari average ya. Di sekitar 2,5 jam sehari orang itu menggunakan sosmed. Kalau dipakai untuk ngaji, tilawah udah 2 juz lebih ya, 5 juz itu ya. Begitulah kira-kira ya. Jadi memang luar biasa dan itu dunia baru untuk kita, semua terlibat sehingga sangat menarik. Nah, di balik itu semua, jadi Facebook itu kan kita gratisan semua itu ya. Tapi kita perlu sadar bahwa Facebook itu perusahaan ya. Facebook, TikTok, YouTube itu perusahaan. Ya. Facebook itu sekarang tambah dengan WhatsApp dan Instagram, nilai marketnya itu 900 triliun ya. Di bawah saya tuliskan PBN kita itu 2.200 triliun rupiah. Terus sekian penduduk. Facebook itu sekian triliun, pegawainya 60.000. Memang si Zuckerberg itu memang kaya sekali. Dan ini jauh lebih besar daripada PBN tahunan ya. Negara nggak menjual kan. Karena operasinya itu tahun 2.200 triliun. Kalau Facebook ini bukan operasinya, ini total harga perusahaannya ya. Memang nggak mungkin ada yang bisa beli, ini udah terlalu mahal sekali ya. TikTok ini perusahaan namanya ByteDance itu 400 billion ya. Billion itu adalah miliar ya. Dolar. 60 pegawai, YouTube 100 billion, Twitter katanya. Yang rame dipakai mana-mana itu pegawai cuma 5.000 ya. Nilainya ini luar biasa besar. Dan itu antar negara ya, jadi kita memang susah sekali untuk mengatur Facebook itu hampir nggak mungkin nih. Itu hanya bisa kalau diatur di negara tempat dia bercokol ya, tempat dia membangun gedungnya. Dengan diancam kalau nggak mau ikut akan ditendang, gitu. Itu baru bisa. Kalau di kita Facebook nggak punya apa-apa, dia cuma punya service ya, lewat jaringan yang ada di kita, tapi lokasi fisiknya nggak ada. Jadi kita susah untuk mengendalikan semua ini. Nah, yang perlu kita tahu bahwa dengan dia perusahaan, maka pasti dia bukan sesuatu yang ingin menyumbang kita. Dia sekedar cari untung pasti ya.
Itu harus kita ingat ya. Jadi walaupun kita makanya gratis, itu pasti ada sesuatu yang hilang ya. Oke, kenapa itu penting? Kenapa itu laku sekali ya? Kenapa laku sekali? Ya, ternyata memang dengan kita ikut sosmed itu melayani kita dalam beberapa hal yang kita kekurangan ya. Kita butuhkan bukan kekurangan nih. Dengan kita ikut WhatsApp, Facebook, itu kita merasa punya komunitas ya. Ada orang-orang yang seide, yang menjawab kita gitu. Nah, sehingga itu menyenangkan ya. Dan selain itu juga bisa juga kita punya ekstra komunitas yang spesial, grup gitu ya. Bisa berkelompok sendiri. Sehingga kita merasa lebih spesial dari yang lain ya. Lebih punya ada info-info lain yang kita tahu yang orang lain nggak tahu. Jadi komunitasnya itu kita dapat ya, dan itu bisa menjadi extension dari tambahan dari komunitas yang kita sudah punyai di darat ya. Kemudian juga internet maupun sosmed itu juga membantu kita memenuhi keinginan untuk ingin tahu, kepo itu ya. Kita bisik-bisik, kita ngobrol gitu ya, dia ingin tahu, itu juga dibantu oleh sosmed. Termasuk hal yang bagus adalah untuk menghubungkan orang-orang yang semula nggak terhubung. Jadi kita dengan memajang nama di sosmed, maka mungkin keluarga ada yang bisa menelusuri, atau orang teman lama bisa menelusuri dan ketemu lagi. Jadi memang ada gunanya, memang bagus ya. Walaupun juga ada kegunaan lain adalah bisa menggosip. Menggosip itu juga memenuhi keinginan kita untuk merasa lebih baik dari orang lain. Kita gosipin orang lain, kita membicarakan mereka dan mungkin tertawakan, gitu, bisik-bisik gitu ya. Itu bisa dipenuhi dengan sosmed. Nah, selain menarik itu dia itu juga mempunyai sistem yang membuat orang pengguna itu semakin terikat. Jadi kalau kita pakai YouTube ya, maka otomatis nanti hal yang kita suka itu akan muncul sendiri, disajikan oleh YouTube-nya. Jadi kita katakan contoh kita pernah ngeklik lagu lama atau lagu Sunda begitu ya. Nanti YouTube akan mencari sendiri, oh ini senang lagu Sunda, akan dibawakan oleh YouTube, disajikan ke kita. Jadi ada namanya recommender system yang mengetahui kita butuh apa. Dia bisa nebak, ini pakai AI, bisa nebak si pengguna ini sukanya apa sih. Kalau kita suka cari ilmu pasti, ya nanti akan dicari juga akan ditemukan ya, Google begitu ya. Google maupun YouTube itu semua mempunyai recommender system AI yang menebak user maunya apa, supaya orang itu makin betah ya. Karena makin betah dia di situ, makin lama dia di situ, makin sering dia ngeklik situ, makin banyak iklan yang bisa dia baca. Di ujung-ujungnya memang si YouTube maupun si Google ini pasti ingin profit ya, maupun Facebook gitu ya, dia ingin profit. Kalau kita nggak mau dikasih iklan, kita perlu bayar ekstra. Ya, ujung-ujungnya emang pokoknya dia perusahaan yang goal-nya adalah profit, bukan kesejahteraan atau well-being-nya pengguna. Ya. Dia bukan juga orang pemurah yang ingin membuat kita terhubung kemana-mana. Enggak. Ya. Dia niatnya adalah cari untung. Dan ini dia spend atau dia membuang banyak uang, menyediakan uang banyak sekali untuk bayar orang-orang untuk mendesain supaya menarik sekali aplikasinya ya. Bikin WhatsApp, tombol ini mesti di mana, kapan ini bisa dihapus gitu ya. Gimana pakainya, itu semua dirancang dengan sangat-sangat teliti ya. Dengan usaha yang luar biasa, karena itu yang buat dia orang tertarik ya. Tempatnya inbox untuk Google Mail di mana, tombol ini di mana, semua diatur dengan sangat hati-hati, warnanya apa dan sebagainya gitu ya. Baik interface-nya maupun juga kehandalan mesin-mesinnya, semua dirancang dengan sangat baik. Plus dengan ini ya, menebak orang ini sehingga menyajikan hal-hal yang pengguna sukai. Dan yang suka itu belum tentu hal yang baik.
Ini yang kita perlu ingat juga ya. Kalau kita tahu klik judi ya, langsung kan keluar tentang judi semua gitu ya. Kalau kita nggak minta. Ya. Sama halnya kalau kita ngeklik tentang mobil ya, search mobil, maka iklan mobil akan keluar juga berturutan gitu ya. Jadi ini bukan niat jahat, dia hanya menebak apa yang disukai oleh si pengguna ini, lalu menyajikannya. Nah, di samping hal-hal ini yang di atas ini ya, 1, 2, 3, 5, 6 ini, internet maupun gadget itu juga punya hal yang khusus yang memang udah sifatnya ya. Gadget itu kan kecil ya, sehingga secara fisiknya kita seakan-akan punya privasi. Kita bisa duduk sendirian, orang lain nggak bisa lihat apa yang kita baca, kita bebas melakukan apa aja. Ada situasi seperti itu ya, bahwa kita seakan-akan terlindung dari orang lain, secara fisik maupun secara logik juga ya. Kadang-kadang kita nggak harus ngaku siapa nama kita kan kalau kita di internet ya. Bisa nama palsu, bisa nggak pakai nama gitu ya. Jadi dengan anonymous ini kita rasanya bebas, boleh lihat apa aja, baca apa aja gitu ya, yang nggak kita lakukan kalau kita di depan publik. Jadi ini perasaan sendirian, perasaan terlindung ini juga ada secara natural ya dalam gadget dan internet ini ya. Samping itu memang dia berguna, ya, kita bisa berhubungan jarak jauh. Ya. Gadget itu bisa dipakai untuk macam-macam, dari sensor sampai kamera sampai alat ketik. Ya. Terus dia juga dirancang sangat bagus sehingga sangat friendly, bisa touch screen segala macam ya. Jadi memang itu yang membuat yang menarik ya. Pertama dia membantu memenuhi keinginan kita. Dan juga ini juga memang alatnya memang sangat berguna. Ya, itu kenapa ini atraktif ya. Nah, kita lebih dekat lagi tentang YouTube recommendation system ya. Jadi kalau kita itu tadi ya sekelas kita udah singgung ya. Kalau kita pakai YouTube, ambil satu lagu katakan lagu lama, lagu Indonesia, maka langsung bermunculan lagu-lagu yang serupa. Dan ini dibilang lebih penting ini ya, lebih berarti, lebih berhasil dalam menarik jumlah pemirsa ya, daripada channel subscription atau pencarian. Jadi dengan sistem ini, pengguna itu akan terpikat ya, berjam-jam di YouTube. Mau untuk belajar apapun juga itu nggak masalah ya. Untuk YouTube-nya yang penting dia tetap pakai terus. Ya. Jadi dan YouTube juga pintar ya. Dia juga tidak untuk sendirian, dia juga bikin orang-orang yang membuat konten juga bisa diuntungkan. Kalau kita jadi banyak orangnya, kita bikin channel, lalu kita bikin isi yang bagus, yang like banyak, maka orang akan mengendorse barang-barangnya lewat kita. Nah, itu sangat besar ya. Jadi banyak sekali orang-orang, mungkin banyak ya, beberapa orang kita udah lihat ya selebritis yang sukses dari situ aja. Siapa yang main? Atta Halilintar begitu. Walaupun isinya nggak keru-keruan ya, tapi itu membuat mereka itu kaya lah ya. Sekarang ini kaya kan menjadi satu patokan yang paling diakui semua orang ya. Konten macam-macam nggak mungkin tanpa etika ya, tapi itu yang laku. Ya. Jadi karena itu dia bergulir terus ini kayak bola salju ya. Yang bikin konten makin banyak karena dapat duit, YouTube-nya juga dapat duit gitu ya. Yang dia juga senang. Nah ini terus ini kayak tsunami ini terus berkembang terus kayak bola salju ya. Makin besar. Makanya saya lihat tuh tadi kan 1 menit itu 500 jam nambah kontennya, padahal mungkin beberapa tahun lalu baru 300 jam menambah ini. Ini dalam 2-3 tahun udah naik ini luar biasa. Ini yang bawah adalah sumbernya ya. Nah, ini lebih detail ya. Jadi ini berlaku di mana-mana ini ya untuk recommendation ini ya. Yang sebelah kiri tentang film ya, kalau kita ambil film tertentu,
film horor, maka dia akan menyajikan juga memberikan ini juga dilihat oleh orang lain. Ini dia recommended user, dia rekomendasikan film-film berikutnya gitu ya. Punya sih cuma ini. Punya kalau kita beli pisang gitu ya, nanti saya akan bilang nggak beli ini Pak gitu ya, nggak beli susu, nggak beli roti gitu ya, atau nggak sudah beli macam-macam, mau isi pulsa Pak, itu kan juga itu adalah recommender system ya. Nah ini makin pinter ya, bukan cuma barang, bukan cuma film-film, tapi juga mungkin teman-teman juga ya. Ini teman-teman yang seide kira-kira gitu ya. Jadi si sistem itu bisa menemukan orang-orang yang kira-kira satu ide sama kita, atau menemukan artikel atau berita-berita yang kira-kira cocok dengan selera kita. Itu luar biasa ya. Dulunya mungkin yang simpel aja. Orang tua ya paling-paling dia maunya beli makan pagi atau beli makan malam. Yang beli gandum-gandum, beli minyak, beli apalah gitu ya. Untuk anak-anak mungkin permen gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Jadi itu semacam itulah, cuman makin canggih ya, sehingga bisa dicari ya. Bisa dicari, bisa di-search aja bagaimana cara Instagram membuat usernya betah gitu ya. Atau Google membantu searching-nya gimana gitu ya. Atau YouTube atau Facebook gitu, itu ada ya. Kadang-kadang diterangkan juga, karena mereka terbuka sebenarnya. Mereka merasa itu bukan hal yang jelek kan, mereka ingin sebagai perusahaan memang mereka harus menjaga ini kan, menjaga keuntungan ya. Makin banyak yang pakai makin untung, makin mahal harga iklan di situ ya. Jadi itu cara dia bekerja ya. Nah, apa problemnya kemudian gitu ya? Nah, di samping kemudahan tadi ya, kita perlu ingat bahwa dengan sosmed ini kita punya panggung masing-masing ini gitu ya. Kita semua jadi selebritis. Jadi kita tampilkan di Twitter atau di Instagram itu adalah instant global stage ya. Jadi semua orang bisa lihat, sehingga kita kadang-kadang lupa ya. Kadang-kadang kita ngirim sesuatu yang tidak sewajarnya, terlanjur nyebar, lalu susah untuk dihentikan lagi. Terus juga ini mudah sekali, tools-nya banyak ya. Dulu apa sih namanya ya, ada aplikasi yang bisa untuk merekam nyanyian ya, Smule apa gitu ya, Smule ya. Jadi naik angkot, lalu si orang angkot ini supirnya dengerin lagu, saya curiga, ini suara sendiri Pak ya? Iya, dia sengaja dia bisa merekam suaranya, jadi nggak perlu studio. Dia merekam sendiri, terus dia postingkan. Nah, nanti kalau ada produser yang tertarik, langsung menghubungi dia. Ya. Jadi sekarang membuat konten itu mudah, ya. Mudah sekali. Ya. Saya dengar kemarin juga Nikita Mirzani apa gitu ya, datang ke pesantren NU ya, untuk mengajar santri-santri cara membuat konten. Ya, semua orang bisa, tinggal kemudian mau tidak gitu, atau dia tinggal kemudian bersaing ya. Siapa yang kontennya bagus ya. Dan ini tentunya karena sendiri ya, maka dia tidak ada yang verifikasi. Jadi nggak akan dicek. Jadi dulunya waktu mungkin tahun lalu masih ya, itu orang-orang koran semacam Dahlan Iskan masih yakin bahwa koran adalah media rajanya media. Ya, karena koran itu ada yang ngecek, dicetak gitu ya, tidak sekedar langsung nggak asal-asalan ya, bahasanya bagus dan sebagainya ya. Tapi survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan orang terhadap koran itu cuma 40%. Ini sama dengan tingkat kepercayaan orang terhadap sosial media. Ya. Jadi ini sangat memukul ya, bahwa ternyata koran itu dibilang sama jeleknya dengan sosmed sekarang. Jadi memang kita kehilangan patokan atau kehilangan panduan lah ya, mana yang benar, mana yang salah. Yang tidak diverifikasi apa kalau di sosmed ya, kalau di koran itu pengarang masih jelas ya. Sosmed itu pengarang belum jelas ya, identitinya belum tentu benar. Ya.
Namanya mungkin salah namanya, ya. Mungkin nama palsu. Isi pun juga mungkin salah. Ya. Dan itu juga sekarang untuk membuat isi palsu juga mudah ya. Ada alatnya, karena semua digital, gambar bisa diganti-ganti, tanda tangan bisa di-scan saja gitu ya. Juga film-film YouTube ataupun MP4 film itu bisa disambung-sambung ya. Jadi kebenaran konten kita nggak tahu, juga tanggung jawabnya nggak jelas juga ya. Ini problem yang berikutnya ya. Dan ini yang keempat ya, ini marketnya sangat bervariasi sehingga apapun yang kita lempar ke net itu bisa diharapkan akan ada yang mau gitu ya. Walaupun nggak besar. Jadi kalau kita agak aneh orangnya, kita suka suatu seni yang aneh, kalau kita postingkan ke internet, nanti bisa-bisa jadi ada aja yang akan menikmati, ada aja yang akan mendukung ya. Jadi ini secara nggak langsung memecah-mecah masyarakat ya. Ya kalau dulunya itu konten-konten orang-orang yang aneh itu terhambat sendiri ya, akan nggak ada yang nggak laku ya, lalu akan hilang. Sekarang ini makin kuat ya. Orang boleh LGBT akan ada yang dukung ya. Apapun juga yang ini akan ada yang dukung, walaupun sedikit ya. Jadi ini kita sekarang market yang kecil pun karena jarak udah tidak ada ya, ini death of distance, maka akan ada aja supporternya. Dan juga yang menambah isu adalah ini adalah borderless, yang nggak ada lagi batas negara. Kita boleh ngirim konten ke Amerika, yang orang Amerika bergambar dari sini, nggak ada regulasi, semuanya nggak ada kendali, nggak ada regulasi, nggak ada yang menguasai. Ya. Internet sudah milik dunia, yang urus lembaga-lembaga publik ya, itu nggak akan ikut ke satu negara manapun ya, dia itu bebas semuanya. Dan di balik itu semua, ini adalah profit driven ya, pasti akan cari untung. Jadi kita jangan terjebak bahwa ini adalah sesuatu yang berguna untuk kepentingan umum. Belum tentu. Ini kebanyakan adalah yang pasti adalah yang buat itu pasti ingin untung tanpa etika dan tanpa nilai-nilai agama ataupun nilai-nilai budaya gitu ya. Jadi pokoknya makin banyak menggunakan, makin senang dia. Akibatnya ini yang terakhir ini bukan problem sebagai akibat ya. Muncul addiction, kecanduan. Samping abuse yang kita tadi dibahas sedikit ya. Ada scamming, ada kriminal, ada scam, ada macam-macam penipuan. Tapi juga untuk individu ada lagi yang kita akan kita lebih dalam hari ini adalah kecanduan. Tadi bahwa kita dengan sosmed itu kita punya komunitas ya. Kita ada interaksi dengan orang lain, ada yang like, ada yang menjawab, itu membuat kita kecanduan. Ini yang mungkin akan kita bahas lebih jauh ya. Nah, tadi ya bahwa ternyata sosmed itu bisa mengarahkan orang ke apa yang dia inginkan ya. Nah, ini dipakai di Filipina ini ya. Di Filipina itu 96% itu adalah pengguna Facebook. Nah, ini kemarin waktu kampanye itu sekarang dibuka ya. Nah, Duterte itu dengan sengaja menggunakan Facebook ya, dengan berbagai macam ini ya, bots ya. Ini robot-robot ini bukan orang artinya. Bots ini ya. Lalu nama palsu juga nama yang real ya. Ya. Untuk mempengaruhi pendukungnya. Nah, jadi dengan ini dia bisa mengaruhi, bisa membuat konten-konten yang mendukung Duterte-nya ya, dan itu atau menjelekan lawannya itu berhasil menang ya. Termasuk yang pemilihan umum Amerika yang dibilang dihack oleh Rusia itu juga bukan dihack beneran, tapi seperti ini juga. Jadi menggunakan Facebook ya, membuat isu-isu yang mengalahkan, membuat Trump menang ya, mengalahkan Hillary. Ya. Dan tadi sekali lagi itu bukan disengaja oleh si pembuat Facebook-nya, karena Facebook-nya hanya menggunakan sistem recommender tadi ya,
supaya orang itu diberikan lingkungan yang dia sukai, yang cocok buat dia. Tapi semula goalnya hanya supaya dia bertahan lama atau beli barang-barang yang lebih banyak barangnya, tapi juga ini ternyata bisa terpakai juga untuk politik dan hal lain. Oke. Nah, akibatnya apa? Tadi ya, addiction tadi itu ya. Ini yang kita akan lebih fokus ya, karena ini yang mungkin kita perlu kendalikan ya. Kecanduan. Jadi ternyata sosmed itu membuat kita excited ya. Kecanduan, ini siklus yang kanan ini tuh ya. Ini karena itu kita terkurang gini ya. Lepas dari handphone ya. Ada istilah FOMO ya. Fear of missing out. Takut ketinggalan. Kalau ada tentang baru, ada skandal baru, kita harus tahu duluan. Kalau kita terlambat, rasanya ini ya malu lah ya. Akibatnya ya kita nggak ada waktu yang lain. Kita 2,5 jam di situ ya. Itu yang average kan, ada yang lebih tentunya. Akhirnya nggak pernah jarang bergerak ya. Tidur terus, bukan tidur-tiduran saya. Baca ini kan ini laptop ya. Laptop kayak HP ya. Dan setiap kita dapatkan like atau dapatkan hal yang komentar teman-teman itu yang membuat kita kecanduan adalah dopamin ini. Hormon kebahagiaan yang muncul kalau kita kenyang, kita senang ya. Ini hormon kebahagiaan. Dan itu juga bisa sama dengan kalau kita makan narkoba, itu juga membuat hal yang sama. Jadi reseptornya akan makin sensitif ya, sehingga perasaan bahagianya muncul. Nah ini yang kemudian membuat betul-betul adiktif ya. Adiktifnya itu bisa seperti narkoba beneran. Untuk anak-anak sudah disurvei ya, ini berapa gejala? Ada depresi ya, ada bunuh diri, ada orang-orang ini ada yang selalu ngecek itu sebelum tidur ngecek sampai akhirnya kurang tidurnya. Ya. Terus dan ada yang merasa bahwa kegiatan online itu adalah private, kan nggak ada yang tahu, padahal kan kelihatan juga ya. Ini ada yang 3 jam per hari, ini ada yang akan jadi mental health problem ya. Terus ini tadi ya tidur yang kurang, banyak juga yang kena dibully ya. Terus like itu walaupun kayaknya menyenangkan, tapi ternyata tidak lama ya, nggak bikin happy juga gitu. Itu beberapa isu ya. Ini yang tadi tentang tadi dopamin tadi ya. Jadi ini membuat kita makin lama makin kecanduan tadi. Nah kalau udah hilang dopaminnya, kita akan buka lagi. Seringkali kita kan nggak kelar-kelar kan. Kita selalu bolak-balik menengok apakah ada yang masuk nggak nih WhatsApp-nya. Nah, ada SMS nggak nih? Selalu gitu ya. Bunyi sedikit dilihat. Nah, itu ya. Jadi ini bilangnya more addictive ya than smoking or drinking. Ini tambahan sedikit bahwa ternyata teknologi yang memberi kita banyak pilihan itu ternyata juga tidak membuat makin happy. Nah, ternyata ini sudah jumlah pilihan yang menegakkan emosi ya. Memang kalau nggak ada pilihan itu memang kita katakan standarnya 0 ya. Banyak pilihan itu kita senang, memang lebih happy ya. Sedikit memang kalau kita salah pilih, salah pilih ya. Memang ada bad feeling-nya mulai mundur ya. Kalau kebanyakan akhirnya kalah ya. Kita malah bingung ya, overwhelmed di sini ya. Kalau jumlah pilihan terlalu banyak, soalnya itu yang ini lebih bawah mengalahkan good feeling-nya. Jadi akhirnya kita malah bingung ya, malah selalu menyesali terus. Kok nggak pakai yang itu, kok nggak pakai yang itu gitu ya. Jadi memang itu pola hidupnya orang yang sekuler kali ya. Nah, oke, itu yang kenyataannya. Sekarang solusinya apa gitu ya? Oke, ini dekat ke akhir ya.
Jadi kita perlu lihat apa sih jeleknya gadget tadi ya. Ternyata bisa kita kaitkan itu menghilangkan rasa malu ya, karena kita merasa sendirian ya, jadi hayanya hilang ya. Nah, kalau haya udah hilang sudah kita nggak beriman lagi gitu. Nah, jadi itu yang kita perlu kembalikan, jadi itu kita perlu sadar bahwa kalau kita sibuk dengan gadget itu kita akan merasa bebas, merasa sedang sendirian, interaksi hanya dengan hak kita nggak peduli orang lain, jadi hilang rasa menjaga image kerja ini hilang ya. Dopamin juga itu, apakah itu goal-nya ya? Sebenarnya nggak juga, karena di An-Nazi'at kan, wa nahaa nafsa 'anil hawa gitu ya. Orang-orang yang bisa mengendalikan nafsunya itu yang bagus lagi. Jadi bukan hanya untuk mencari dopamin ya. Dopamin itu muncul dari olahraga, juga dari meditasi, dari makan, dari rokok gitu ya. Nah, orang ingin yang gampang pakai drug gitu ya, pakai narkoba. Tapi yang lebih sehat biasanya dengan itu ya. Nah, orang Islam sebenarnya emosinya tuh lebih tergugah kalau ada kebenaran ya. Jadi saya coba cari dulu nih lupa ayatnya nih ya, Al-Maidah ini ya. Al-Maidah ini ya. Ya ini ya. Wa idza sami'u ma unzila ila rasuli tara a'yunahum tafidum minad dam'i mimma arafu minal haqq. Jadi orang-orang itu ketika mendengar ucapan Nabi, mereka menangis ya. Karena mereka apa? Tarofu minal haq, mimma arafu minal haq. Jadi menemui kebenaran itu lebih tinggi dari dopamin tentunya gitu ya. Jadi itu lebih tinggi tapi orang-orang ini karena sekuler ya, nggak ada yang sama situ ya. Nah, kita juga punya yang lain adalah zikir ya. Zikir itu selalu memberi kita pegangan ya. Kita tetap di jalan Allah terus ya, kita selalu ingat mesti ngapain, dan juga kita akan mencapai tatmainul qulub ya. Jadi ada hal lain ya, kita lagu memang itu memberikan dopamin, memberikan kebahagiaan ya. Tapi sesaat ya. Nah, kita punya yang lebih bagus. Quran itu memberikan kebenaran. Ya, kalau kita zikir dengan Quran itu kita akan tenang hati kita ya. Dan kita akan merasa stabil, merasa aman. Ya. Merasa kita memang jalannya benar, kita nggak lagi gelisah gitu. Ya, kita punya solusi sebenarnya. Dengan chatting itu tadi ya, selain bergosip juga kita dengan menggunakan banyak sosmed tadi ya, baca banyak artikel-artikel, kita nggak tahu siapa yang membuat, itu kita lalu mengembangkan apa yang kita suka sendiri, itu ya, dugaan-dugaan buruk, dugaan-dugaan ya, biasanya yang dugaan-dugaan yang disukai, tanpa pengecekan ke realitas. Nah, ini mengembangkan angan-angan. Ini juga perlu kita hindari ya. Kita diajarkan untuk selalu mengecek kepada kenyataannya, apa sih sebenarnya. Tiap ada berita, maka kita mutabayun gitu ya. Jadi ini perlu kita kembangkan cara menggunakan sosial media nih. Jadi oke ya, ini penutupnya nih ya. Jadi sosial media, gadget, internet memang bermanfaat nih. Tapi semua itu tidak punya arah yang tidak punya nilai yang mereka bela. Jadi kita penggunanya yang harus tahu mana yang baik. Kita perlu pengendalian diri yang kuat. Kita tahu mana yang baik. Kalau kita tahu mana yang baik dengan sosial media, kita bisa mencari juga ya, bisa menemukan ya. Tapi kalau kita ingin yang jelek, sosmed pun nggak akan menghalangi, akan mendorong terus ya. Jadi ini memang istilahnya bisa dibilang ini cukup fair ya. Artinya memang tergantung penggunanya ya. Nah, walaupun seharusnya kita kalau kita yang mengatur, kita akan bisa batasi ya. Si aplikasinya harus punya nilai, yang ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Kita perlu punya itu ya. Tapi karena ini berasal dari bangsa yang sekuler, maka tidak punya hal-hal seperti itu. Ya. Nah, ada beberapa yang menyarankan supaya diberi aturan ya, umur ya, minimal umurnya ya.
Jadi hanya orang-orang yang sudah punya kemampuan memilih lah, baru boleh pakai sosmed itu. Di beberapa negara ya, Kanada itu anak-anak SD tidak boleh pakai HP ya. Jadi mungkin setelah umur 12 baru akan diberikan akses ke HP sehingga bisa diharapkan sudah akil balik, sudah tahu mana yang baik mana yang buruk. Ya. Juga mungkin durasi kita juga perlu cek ya. Kalau sampai kita berjam-jam pakai sosmed terus, ya, mengganggu rutinitas, mengganggu pekerjaan, maka itu adalah indikasi-indikasi yang bahwa kita sudah kecanduan. Memang ini belum bisa diterapkan secara masif, ya, tapi mungkin minimal di rumah ya kita punya kendali, kita bisa coba terapkan itu. Ya. Di sekolah kita punya regulasi, ya, kita mesti melawan ini. Jadi ini memang tidak ada yang menduga akan begini dan tidak ada yang sekarang yang punya solusi. Jadi kita perlu dari bawah lagi ya, satu orang demi satu orang kita akan perbaiki, ya, mulai sendiri dari kita di sini dulu. Ya. Jadi kita batasi sampai dengan untuk yang manfaatnya aja, kita hilangkan yang negatifnya ya. Nah ini yang terakhir adalah kutipan dari yang ada di Google ya. If you are not paying for the product, then you are the product gitu ya. Kita pakai Google Mail kita nggak bayar, maka artinya kita yang dijual. Mungkin data kita, mungkin juga pola hidup kita dipaksakan untuk dipaksakan untuk membaca info-info dari Google gitu ya. Jadi valuasinya itu karena kita pengguna Google Mail kata gitu ya, maka ini menjadi nilai jual bagi Google ya. Jadi nggak ada yang free emang. Jadi mereka bukan lembaga donor, bukan lembaga yang charity ya. Jadi kita emang seakan memanfaatkan mereka juga, tapi itu juga artinya kita menyediakan diri untuk dijual. Dan kita harus sadar bahwa kita tidak terpakai tidak jadi sisi yang rugi ya. Kita ambil untungnya aja ya. Sama kita bisa lebih wise menggunakan sosmed itu ya. Baik, dari saya itu dulu ya sebagai pemicu diskusi ngobrol-ngobrol siang malam ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Setiadi atas paparannya tadi yang menarik ya tentang bagaimana dilema yang kita hadapi ya ketika kita bermain dengan media sosial ini ya. Jadi jelas ada aspek positif tapi banyak aspek negatifnya begitu ya. Ini tidak seperti alkohol ya. Nah, saya nggak tahu kalau alkohol kan gitu kan tingkat pengharamannya itu ya. Ada manfaatnya tapi mudaratnya lebih banyak gitu. Ya menarik dalam konteks kita melihat dampak ya secara sosial ya, di mana medsos ini kata orang itu mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Suami istri kalau di rumah itu masing-masing asyik dengan gadgetnya begitu kan, intensitas atau frekuensi obrolan itu jadi makin berkurang. Demikian juga dengan anak ya, masing-masing di meja makan itu sambil makan sambil lihat WhatsApp atau YouTube atau apa ya. Di suasana keakraban itu berdialog, komunikasi jadi berkurang gitu ya. Untuk orang-orang yang dekat itu, walaupun dia mungkin tadi dengan yang jauh bisa terjalin silaturahim dengan kontak tadi, apalagi dapat yang meningkatkan dopaminnya ya, di like gitu kan, dikasih komen karena macam. Baik, saya kira itu. Nah ini mungkin sebelum saya lemparkan pada teman-teman yang lain ya, dalam konteks kita untuk kebaikan ya, untuk berdakwah ya. Saya lihat sebetulnya beberapa ustadz ya itu cukup aktif ya
apa istilahnya eksis lah gitu disebut di dunia medsos ya, di YouTube, dan menurut saya menarik ya. Dari ya tadi Pak Setiadi bilang dia lintas negara gitu ya. Ada banyak usaha-usaha yang dari luar ya, dari Amerika, dari UK yang kita bisa akses ya, kita bisa belajar gitu ya. Ya, cuman memang ya perlu menyaring ya. Ini ustadznya dari kelompok apa, golongan apa gitu kan. Salah-salah ini bisa apa namanya masuk ke paham yang mungkin bertentangan gitu ya. Nih gimana kita memfilternya pasti ada ya, terutama untuk generasi muda nih, generasi muda nih. Iya. Yang artinya kita nggak bisa hanya satu sumber ya. Jadi tetap kita perlu punya yang di darat ya. Jadi sosmed, internet hanya satu sumber yang lain. Kita bisa banding-bandingkan dan kita tetap harus pakai rasio kita emang. Akal kita itu sebagai hakimnya ya. Kita masih punya Quran tentunya ya. Tapi tafsir lebih dalam lagi ya dari akal kita dan dari teman-teman kita di darat itu tuh nggak mungkin dihilangkan ya. Jadi kita harus kembali ke situ lagi karena yang darat ini kita bisa pastikan ya apakah orang ini ngomongnya sama dengan kelakuannya. Kalau yang di internet hanya sebentar-sebentar kita lihatnya, sekarang kami meyakinkan, tapi buktinya kita tidak tahu. Ya, jadi ini perlu sekali diseimbangkan ya. Nggak bisa kita hanya ikut apa yang orang bilang di internet ya, tapi tidak ada bukti maupun juga argumen yang kuat gitu ya. Jadi memang ini makin bahaya ya. Kalau dulu itu lokasi itu menjadi pelindung kita. Ya. Jadi kita orang-orang yang tidak seidi tidak akan masuk ke kampung kita, mungkin akan tertolak ya. Nah sekarang nggak bisa. Sekarang semua orang yang berbagai ide macam-macam langsung masuk ke depan kita ya, HP kita masuk ke kamar kita langsung gitu. Ini yang membahayakan ya, tanpa filter sama sekali. Jadi kita perlu menyadari itu ya. Nah, as long as kita sadar itu udah satu langkah di depan ya. Nah, kita kemudian harus bisa menggunakan akal juga untuk mengevaluasi. Ini orang ngomongnya bener nggak sih? Gitu. Walaupun namanya nama besar, mungkin saja isinya bukan dia yang ngomong. Jadi kita harus dengan kecurigaan itu bahwa ini belum bisa dipercaya. Kita perlu cek dan dicek apakah ini memang masuk akal. Nah, mungkin itulah yang kebayang sekarang ya, walau alam. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambahkan. Ya. Oke, silakan rekan-rekan yang ingin share ataupun diskusikan dengan Pak Siadi ya terkait dengan fenomena yang ya sehari-hari kita alami saat ini gitu ya, baik di keluarga maupun di masyarakat gitu ya. Itu kan to some extent IT ini sudah sangat memudahkan ya. Dengan kuliah daring ya kita tidak harus bawa kendaraan jauh. Kalau saya tadi misalnya sidang mahasiswa di Jatinangor gitu kan, tuh udah macet di Cibiru gitu kan, pulangnya juga macet gitu, keluar bensin gitu, waktu 1 sampai 2 jam gitu kan. Nah kalau udah macet itu ampun gitu. Belum lagi kejadian-kejadian banyak terjadi di jalan itu kan, dari selain kemacetan ya diserempet atau mungkin nanti belanja sampai tabrakan apa segala macam bisa kejadian ya. Tapi memang ada yang hilang ya ketika semuanya dalam dalam jaringan ya, interaksi ya. Ya kebetulan tadi saya maksakan karena sidang, jadi ini pertemuan lebih kurang terakhir lah gitu ya, atau final buat mahasiswa masa bimbingan. Masa selama ini cuma daring. Katanya yang terdampak lebih berat itu yang masih muda-muda. Jadi yang tua-tua itu nggak terlalu terdampak, udah punya lingkungan mungkin ya, udah stabil ya. Jadi nggak terlalu terdekat dengan sosmed itu ya. Mungkin juga target iklannya gadget ataupun sosmed itu juga ke arah orang muda-muda kali ya.
yang gampang Nah, dipengaruhi, sasarannya ya. ya teenager gitu ya. Itu mungkin yang disasar mereka ya. Kalau orang tua-tua udah Hmm. telanjur, udah kadung gitu ya. udah atau Sesama udah tahu ya. mungkin ya. Sudah tahu jadi nggak Oke. terlalu pengaruh. Ya Ya, mudah-mudahan yang Pak. kita lindungi. Baik, silakan nih Pak Riyadi nih, pendekar Untan. Punya Kalau saya sih kalau sosmed udah menggelar Zoom itu 1.000 orang itu. Ini kurang, harus Pak banyak Ustadz ini Riyadi yang kayak Pak Riyadi ini, harus banyak ini ngelawan yang lain-lain Ini ini. cuma belasan aja ini. memang Lawannya, Zoom, kalau Zoom 1.000 itu kan dipakai nggak dipakai tetap bayar per bulan 1,5 juta. Oh gitu ya. Jadi pakai itu sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin pakainya. Ya, silakan dipakai aja. Ya, nanya ikut tuh orang tua-tua, orang Ini mudah-mudahan saya mau minjam nggak enak karena kita pesannya cuma belasan 20-an orang paling. Levelnya beda ini. Memang diutamakan yang di atas 500 sampai 1.000 gitu. Nah, yang mudah-mudahan kurang ini. Terkait sosmed, kalau saya memang dalam rangka tugas ya, karena mengendalikan mahasiswa yang 7.000 itu ya harus lewat Facebook, nggak bisa pakai cara Instagram atau WA, nggak akan bisa. WA, Instagram, Twitter nggak bisa, hanya bisa pakai Facebook karena Facebook lebih terstruktur dan bisa dilihat rekam jejaknya recordnya, tugas-tugas yang dikerjakan. Jadi memang bagian dari tugas kalau untuk Facebook. Ya. Selebihnya juga saya nggak berani macam-macam karena Facebook masuk area publik, jadi track record kita itu jejak digital kita itu bisa dilacak. Itu bahaya juga itu untuk pekerjaan atau untuk jabatan, naik jabatan. Seperti itu. Ya. Sementara kita belum orang penting, nggak apa-apa Pak Riyadi. Kalau kita orang penting, politik, nah itu bahaya. Tapi siapa tahu ya, tahu jadi orang penting kan telanjur keluar. Ini karena orangnya banyak banget ya, jadi yang akan mental kita pun mesti sedikit ya. Ya. Katakanlah kita tidak penting, tapi pasangan kita ataupun anak kita, gitu kan, saudara kita, bapak kita, gitu kan, itu rata-rata kenanya di situ, kena ke orang-orang dekatnya. Harus menjaga juga. Iya. Memang makin canggih sih. Anak-anak belum tidur. Anak belum tidur. Wah, ribut di rumah. Ini jam berapa sana? Udah malam ini. 9-an. Di Lampung kan? Oke, sama. Saya Pontianak, Kalimantan Barat. Pontianak ini. Kalimantan Barat, Pontianak. Kita berguna sih aja, untuk kita Facebook berguna jelas sih. Cuman itu ya, kita siap-siap bahwa datanya akan dipakai ya. Dan kita emang nggak bisa mengendalikan, mereka jauh lebih kuat dari kita. Ya, kita perlu mendorong hukum internasional ya, untuk segera mengatur ya. Jadi hukum ini agak surprise juga Pak Seth ya. Teman-teman di Malaysia itu sering menggunakan Facebook untuk hal formal ya. Misalnya dia bikin webinar, dia bikin forum kajian gitu lewat Facebook gitu. Yang di kita itu kan lebih banyak hanya dimanfaatkan untuk ya tadi ya foto-foto pribadi, keluarga gitu kan. Tapi mereka banyak menggunakannya untuk keperluan-keperluan formal, bahkan organisasi ya. Yang itu saya kira kita belum di Indonesia, saya belum melihat lembaga atau ormas yang secara efektif memanfaatkan terutama di Facebook yang tadi memang jumlah pemakainya itu paling tinggi gitu ya. Iya betul. Walaupun saya lihat terakhir itu Facebook udah sangat banyak sekali ini ya iklan ya, konten yang itu sebenarnya iklan itu jadi semenjak mungkin berapa 3 bulan terakhir barangkali gitu ya, jadi ada banyak konten yang itu kelihatannya mungkin seperti YouTube nanti aja akan dapatkan pemasukan gitu ya. Banyak yang melihatnya gitu. Dimasukkan iklan memang.
Iya, mereka harus berduit sih. Harus berduit. Saya pun baru kenal Facebook itu setelah apa ya? Kampus saya di Kanada menghubungi itu lewat Facebook. Nggak ngerti saya Facebook gitu. itu apa gitu ya. Dan belum paham juga gitu ya sekarang ini kenapa laku sekali. Rupanya itu waktu Zuckerberg bikin itu memang untuk menggosip itu memang udah naturalnya orang sana kali ya. Jadi perempuan, cewek-cewek kampus yang cantik ditampel fotonya, dikomentarin itu lalu jadi laku. Itu awalnya begitu dan terus kemudian sampai sekarang ya. Dan sekarang udah macam-macam lah, semua diambil nih. Ya. Memang harus hati-hati di Facebook. Termasuk pertemanan itu. Pertemanan juga sangat hati-hati ya. Saya lebih senangnya dengan kawan-kawan dari sebelah gitu, sengaja berteman dengan mereka agar nggak terlihat homogen gitu. Lebih cair ya. Ya kita emang harus defensif, emang kita harus siap. Orang akan menyerang dari mana gitu ya. Kita mesti siap dengan pertahanannya. Jadi kalau ini bocor apa akibatnya, kalau ini diduga begini apa akibatnya, kita harus siapkan juga antinya. Jadi jangan terlalu polos lah gitu ya. Kalau itu udah kita siapkan sih, insya Allah cukup lah, nggak apa-apa itu ya. Media sosial ini sangat, apalagi zaman pandemiknya, selama 1-2 tahun ini terakhir, untung program saya itu basisnya media sosial, jadi praktis walaupun tidak ada mahasiswa di kampus, mereka tetap jalan tuh 7.000 tuh. Oh ya? Tetap jalan. Tiap hari mereka buat status, terus tiap pekan mereka buat pertemuan, diskusi antar agama, macam-macam banyak aktivitasnya. Dan semuanya free itu ya? Free benar. Dan mudah untuk dikontrol, dinilai, penilaian juga mudah, evaluasi juga mudah. Lebih bagus daripada Zoom kalau gitu ya itu ya? Zoom itu hanya untuk komunikasi yang sifatnya yang sinkron ya? Ya itu sedikit-sedikit aja. Apalagi untuk karakter ya. Karakter itu lebih pada pembiasaan, habituasi, jadi kebiasaan-kebiasaan mereka yang menjadi penilaian. Kalau Zoom itu kan kognitif ya, lebih pada kuliah umum atau kajian. Dan selama ini tidak ketemu ada celah-celah untuk kecurangan ya? Nah itu di situ letaknya kecurangan. Penilaian itu kan mahasiswa bisa, ya salah satu untuk menanamkan kejujuran, itu yang penting, itu yang tidak itu sulit, belum ada caranya untuk menanamkan kejujuran. Apalagi sistem online seperti ini. Kuliah aja, kuliah online, ujian tuh ada jokinya juga tuh. Iya Pak. Saya dengar kemarin mahasiswa ITB ya, 800 orang itu nyontek, nggak lulus semua. Online itu nyontek, ketahuan ya. Karena mudah kan, jadi orang tuh katakan di random jawabannya, dia akan posting jawaban itu di Google Doc, Google Drive ya. Yang lain tinggal share itu aja. Jadi kumulatif jawabannya akan terkumpul di satu tempat, nggak perlu ngirim ke masing-masing gitu ya. Sepakat ya, ini lokasi jawabannya, dan mereka langsung bisa selesai dengan waktu yang sama ya. Saya juga kemarin ketipu juga, kecolongan lah ya. Nah karena S2 malahan ya. Kok jawabannya salah sama semua salahnya ini, gimana caranya ini Pak? Saya sudah terpaksa ya. Jadi itu masih rentan itu emang. Sebelum ketemu saya masih ngapain itu ya. Karena IT aja bingung gimana buka ini. Harus on kamera begitu ya. Kan kita malas ya. Kita terpaksa juga tuh. Ya, harus on kamera betul. Ya, kalau misalnya ujiannya dengan, kalau kan ada MS Team gitu kan, atau dengan Zoom gitu. Harus ditungguin, tapi kan nungguin 2 jam itu kan capek juga kita ya. 2 jam dengan berapa orang yang di kelas itu kan, kita cocok satu-satu.
Cuma saya kira problematika perkuliahan online itu ya diantaranya itu ya kejujuran ketika apa namanya ujian ya. Kecuali kita memang bisa membuat soal-soal yang apa tidak generik ya, yang nggak bisa dicari di internet. Tapi apa sih yang nggak bisa dicari di internet sekarang itu ada susah juga ya. Dan itu mereka sharing ya. Sharing ya, masukin ke Google Drive aja ya. Iya, jadi kesentralnya ke Google Drive, Google Doc. Akhirnya saya kalau membuat soal itu sifatnya pemahaman, analisa. Open question ya. Open question, open book. Tapi jawabannya panjang-panjang. Jawabannya hampir ya benar semuanya sih, tinggal porsinya aja berapa 70, 80, 90 gitu aja. Iya. Nggak mungkin nggak ada nilainya itu. Nggak ada yang jeblok lah ya. Nggak ada yang jeblok. Kan yang dilihat analisanya, oh ini analisa mendalam gitu, ya nilainya tinggi. Oh ini analisanya ringan, nilainya rendah gitu. Iya. Sebetulnya yang enaknya juga sebetulnya ada enaknya ya. Jadi saya kalau ketika ujian itu based on kertas gitu ya, paper, itu kertas bisa keselip, jangan lupa ditaruhnya apakah di kantor apa di rumah, kantor yang mana gitu kan, di Ganesha atau yang Jatinangor. Pusing saya, tapi kalau dengan ini kan masuk ke Google Drive misalnya, semua udah ada di situ gitu. Jadi saya nggak akan kehilangan file ya. Iya. Ada manfaatnya kok, ada manfaatnya. Ada juga manfaatnya. Gitu. Oke, ini saya mau tanya nih Pak Zainal, UGM, Prof Zainal, punya Facebook, punya channel YouTube, punya Instagram nggak Pak Zainal? Punya, tapi ya nggak dipakai juga gitu. Yang generasi kita aman lah, yang generasi muda yang khawatir sekali kalau Facebook gitu lah. Kalau siapa tahu ada suatu dampak yang kurang baik. Tapi memang betul tadi apa yang diomongkan tentang persoalan kuliah ini. Ya kiat saya ketika kuliah ya saya minta on cam ada diskusi gitu loh. Dan itu saya random ada pertanyaan dan silahkan on cam. Kalau tidak on cam berarti Anda harus dianggap bahwa itu tidak hadir gitu, misalnya seperti itu. Tapi hanya persoalannya kalau ujian kalimatnya sama, tapi betul itu juga bingung saya terus terang. Karena kalimatnya hampir mirip, tapi cara membahasnya benar gitu. Kalau salah sama itu pastilah ya ada sesuatu yang nyontek. Tapi ketika mereka benar itu juga kebingungan saya terus terang itu untuk memencet itu. Baiklah, itu saya kira obrolan itu. Kemudian saya ingin bertanya itu Ustadz Pak Setiadi ini. Kalau Bapak tadi pertama mengangkat orang-orang yang menciptakan ShotMed itu kemudian keluar gitu ya. Terus kira-kira apa sekarang saat ini yang mereka lakukan? Apakah juga ada rekod dia apa yang saat ini mereka lakukan? Apa ada pembenahan atau memberikan ide-ide dalam rangka untuk mengurangi dampak yang kurang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua saya tertarik dengan satu ayat yang pada surat 57 ini, surat Al-Hadid ini. Itu ternyata kan kalimatnya sangat menyentuh betul bahwa ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sendaguro, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak ini kan saya menyimpulkan ketika ya saya pembelajaran dari Pak Ustadz tadi ya di ujung itu untuk bisa mengurangi hal-hal dampak yang negatif memang ya mau tidak mau harus dikaitkan dengan benteng dengan zikirkah dengan dan sebagainya, karena tampaknya memang kalau tanpa ada dasar itu memang dunia ini diciptakan untuk sendaguro, untuk bisnis, untuk mencari kekayaan semata gitu loh. Sedangkan itu saya ingin itu melingkan dengan surat ayat 20 itu. Masih Pak Ustadz Setiadi. Ya, nun. Ya memang kalau orang-orang itu yang sudah insaf gitu ya,
memang orang-orang besar, tapi sedikit jumlahnya masih ya. Mereka memang lalu membuat tandingan ya, tapi nggak populer masih ya. Ada memang namanya apa ya, antitrust gitu ya. Pertama mereka lebih concern dengan monopolinya ya. Yang gede banget ini kan, yang Facebook ini sangat besar luar biasa. Semua negara nggak ada yang bisa ngalahin nih. Jadi Zuckerberg itu kayak rajanya, lebih dari Amerika kan nggak tahu ya. Jadi repot juga itu mau ngelawan ya. Jadi yang keluar ini kemudian keluar bukan untuk mengalahkan dulu, yang penting dia tenang dulu ini ya, hatinya ya. Dia nggak lagi bagian dari sistem ini, itu mereka udah tenang. Ya. Nah pelan-pelan mereka kemudian membangun lawannya ya. Antitrust itu ya, gerakan antitrust itu mungkin membuat saingannya Google tapi tidak merekam gerakan pengguna gitu ya. Dan walaupun kecil mereka tapi happy gitu lah ya, kayak gitu. Jadi memang masih lama nih, kita harus berjuang terus sampai ada hukum yang bisa diakui semua orang ya, yang mencegat ini ya. Jadi memang diakui bahwa kalau saya orang-orang hukum nggak mau sebenarnya ya saya bilang hukum ketinggalan karena teknologinya itu memang duluan nih, dan teknologi nggak punya norma, semua sendiri aja, lalu muncul masalah-masalah yang mengganggu manusia, hukum belum siap. Nah ini kita perlu sadar itu aja, jadi kita bisa tahu di mana batasnya ya. Nah memang kemudian soal yang Al-Hadi tadi memang betul, Pak, memang itu fakta ya. Ya sama lah, kata orang Malaysia bilang kalau bagi minum air laut ya nggak makin haus makin haus gitu ya. Jadi nggak kelar-kelar memang itu. Jadi mengejar yang kekayaan itu nggak pernah selesai kan. Ya itu memang kita perlu punya keberanian atau ya mungkin ya ketegasan yang kita perlu kembangkan sama-sama lah ya, berjamaah. Ini nggak mungkin kita sendirian kuat. Bahwa kita beda sama yang lain. Kita yakini bahwa kekayaan itu Tuhan yang ngasih ya, dan Dia kasih semaunya Dia. Jadi mungkin nggak berkaitan dengan apa yang kita kerjakan kan. Ada tutul muka mentasya gitu ya. Juga begode hisab rezekinya itu kan semua Tuhan itu yang ngatur. Jadi kita yakinkan itu, dan tanpa mengejar pun ya, kalau kita yakinkan bahwa kalau kita mengikuti perintah Allah, insya Allah kita akan berkecukupan gitu ya. Artinya walaupun mungkin kita miskin, kita juga bisa hidup miskin, tenang-tenang aja, tidak konflik lah ya antara harapan dan kenyataan gitu. Kita mampu mengatur sikap hati kita gitu. Itu hilang gitu emang ya. Di sekarang itu semuanya ujung-ujungnya duit semua. Dari atas sampai bawah semuanya duit ya. Bohong nggak lagi penting, yang penting makin kaya. Korupsi nggak penting, yang penting kaya dulu gitu ya. Kalau korupsi pun asal kaya nggak apa-apa gitu. Nah ini yang mengerikan ya. Di samping tadi bahwa nggak tahu zamannya atau nggak tahu memang sosmednya ya, membuat orang tuh makin terpolarisasi ya. Orang nggak lagi takut untuk beda itu. Beda salah pun nggak apa-apa. Jadi jangan pejabat pun lembaga yang sama ngomong yang lain-lain ya. Sekarang ngomong A, bisa ngomong B, si A ngomong A, si B ngomong apa nggak tahu itu. Semuanya jadi chaos ini Bang, ini apa terlalu cepat ya. Saya juga nggak tahu nih apakah karena informasi yang masuk terlalu banyak, kita nggak sempat mikir dalam, sehingga lalu tapi kecenderungan ingin punya panggung, jadi langsung ngomong aja apa itu gitu ya. Yang kita perlu melambatkan diri ya, merenung lagi kita maunya apa sih gitu ya, kembali ke Quran lagi gitu ya. Dan kita ajak anak-anak muda ini supaya lebih lebih tenang lah ya, lebih tenang, lebih terarah, nggak terbawa oleh genderang orang lain nih. Selama ini kan ikut orang luar ngomong begini kita ikut, suruh beli ini kita beli gitu ya. Kita lupa dengan apa yang jadi kekuatan lokal. Walau alam Pak zaman ini Pak Zainal ya. Ya, ini banyak hal yang kita perlu perbaiki. Tapi minimal kita tahu dulu lah ada yang salah gitu ya. Pelan-pelan kita akan cari jawabannya apa. Ya, syukron Ustaz. Nah, iya, Pak Zainal. Saya mau menyambung Pak Zainal tadi di surah Al-Hadid, surat yang 57, surat 57. Iya, Al-Hadid. iya. Kalau di ayat 22 dan 23 itu lebih menyadarkan kita itu. Ya. Nah, ini nikmat ini. Jadi
sesungguhnya itu semua ujian, gitu kan. Semua sudah ada dalam catatan. Kalau dapat kenikmatan, jangan terlalu bersenang-senang. Kalau dapat kesusahan, jangan terlalu bersedih. Semuanya itu adalah ujian. Itu patokan. Saya ngambil dasar dari situ aja udah. Jadi selama kita hidup itu ujian semuanya udah. Iya. Bahkan di Al-Quran itu sering disebutkan kebanyakan manusia itu kebanyakan itu tidak berpikir, tidak bersyukur, tidak beriman, juga kebanyakan masuk neraka. Di sisi lain di terjemahan di Al-Quran juga disebutkan hanya sedikit yang beriman, sedikit yang bersyukur, sedikit yang masuk surga. Memang itu udah pilihan. Iya. Allah Betul, Pak. menawarkan kepada kita mau ikut yang banyak seperti itu, akhirnya masuk neraka, atau ikut yang sedikit ini masuk surga. Di Al-Quran sudah jelas sudah. Ya, kita kuatkanlah niat motivasi ikut yang sedikit itu. Iya, walaupun kita jadi orang aneh Pak ya, terangan. Ya. Di orang aneh sendiri kan. Itu hiburan tuh dari Al-Quran dah meyakinkan. Ya, saya undang nih ada Pak Ridwan, Pak Eri, Pak Ruli, Pak Firman, dan ibu-ibu nih. Ayo ngobrol santai aja nih ngobrol. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Luar biasa ini pencerahan hari ini ya. Terkait dengan gadget ini memang semakin hari semakin canggih ya Pak Ustadz ya. Hal ini tentu memang ada tadi dampak negatif dan dampak positif ya. Tapi juga ya secara tidak sadar juga kita ya termasuk bukan hanya generasi muda, generasi tua juga ini nampaknya membuat satu ketergantungan ya. Jadi kalau dulu hilang dompet itu kelancang-kelincing ya, ribut. Kalau sekarang hilang handphone itu ributnya minta ampun. Ya. Semua ada di situ ya. Ya, apa namanya? Nyawanya. Karena di situ banyak dokumentasi, banyak informasi, banyak relasi, banyak banking, terutama password, banking dan lain sebagainya. Luar biasa. Sehingga tadi yang sampai Pak Ustadz sampaikan memang ada dampak positif dan negatif ya. Pengetahuan, informasi, persahabatan, komunikasi, termasuk juga melatih kreativitas anak dan lain sebagainya. Kita juga bikin logo sekarang ya tinggal bikin aplikasi, download dan lain sebagainya. Tapi yang menarik tadi saya lihat di saran ya yang Pak Ustadz sampaikan, di situ ada 3. Ada sosial media, gadget, internet bermanfaat. Tapi yang kedua ini nih, perlu pengendalian diri yang kuat nih. Sekuat-kuatnya kita juga pada saat kita buka gadget, kita kan kelihat ya, ada hal yang aneh misalnya, yang negatif, yang mungkin jadi pandangan maksiat, atau juga yang lain-lainnya, begitu ya. Nah, ini juga nampaknya perlu penguatan iman ya, penguatan ketakwaan pada saat megang itu. Bacalah misalnya astagfirullahaladzim atau bismillah gitu, supaya terhindar dari yang tadi ya, yang tadi. Nah barangkali nih ada kiat khusus atau terkait dengan pengendalian diri yang kuat untuk menanggulangi hal-hal negatif dari dampak gadget itu, apa barangkali Pak Ustadz bisa menguraikan tentang itu. Jadi begitu buka kadang-kadang loh astagfirullahaladzim misalnya. Kita kan bisa keluarkan hal-hal yang aneh, informasi yang aneh, foto yang tidak berguna dan lain sebagainya. Jadi apa nih yang harus kita lakukan pada pengendalian diri yang kuat itu, yang harus yang bagaimana nih, atau strateginya apa nih? Iya, barangkali Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Sama, ini semua senasib Pak. Semua orang punya lawan masing-masing ya, setan ada semua. Jadi akhirnya emang zikir itu yang harus kita rutinkan itu ya. Iya.
Jadi zikir kan remembrance atau apa, mengingat Allah terus itu memang tiap detik itu yang harus dibiasakan sih ya. Betul. Nah, memang itu susah sih, artinya memang saya dulu muda senang lagu itu baru mulai bisa menyenangi Quran juga lama itu, jadi perlu pelatihan juga gitu ya. Perlu pelatihan juga, dan kemudian juga mungkin karena tadi ya gadget itu membuat kita merasa aman, terlindung, nggak ada yang lihat. Mungkin sebenarnya kalau buka-buka itu di depan orang lain lah gitu ya. Jadi mungkin membantu kita untuk merasa ada yang mengontrol. Jangan menyendiri ya. Orang lain yang di luar kita ya. Kalau sendirian ya sudah, itu bisa dimakan setan ya di bawah mana-mana. Iya. Ini kalau ada temennya gitu ya, mungkin dengan anak-anak, pandangan di depan istri gitu ya, makanya jadi relatif kita agak terjaga lah gitu ya. Jadi semuanya memang perlu rencana lah gitu ya. Jadi baik mau kehilangannya, kalau kita antisipasi nggak apa-apa Pak, artinya sebelum kehilangan kita punya backup lah gitu ya. Jadi itu kalau kita siap itu ya udah. Demikian pula gini, kalau kita takut terjebak waktu buka-buka atau browsing-browsing, ya kita jagalah dengan backup-nya apa gitu ya. Apa orang lain yang bisa ngecek, atau ada apalah suasana ruangan yang dibuat Islami gitu ya. Iya. Yang nggak mau gitu lihat kaligrafi, ingat lagi gitu ya, oh ya ini saya yang tugas yang lain gitu. Memang itu perjuangan panjang ya, dan masif. Terus juga kalau kita lihat iklan itu sekarang lebih vulgar ya. Nampaknya ada regulasi terkait dengan Muslim yang bercare ya, artinya berpihak terhadap kemajuan teknologi ini ya. Jadi begitu sekarang buka iklan aja diselimuti dengan hal-hal yang mungkin banyak gambar-gambar yang kurang pas gitu ya. Padahal iklannya misalnya apa, tapi yang tampil misalnya yang aneh-aneh gitu. Iya. Ya, mungkin ada satu regulasi terkait dengan aturan-aturan munculnya iklan di media, terus juga misalnya pada saat tayangan atau juga posting. Ini nampaknya belum arah ke sana ya. Belum, karena intinya makin seksi makin laku. Betul, itu yang nggak menarik misalnya Al-Quran. Ya, jadi memang ujungnya duit semua. Jadi yang berkuasa duit sekarang ini. Ya. Jadi kalau dibikin tutup semua ya nggak laku gitu. Nah ini negara ataupun ini harus mengatur memang. Ya. Kalau dibiarkan aja di dunia bisnis ya sudah makin laku. Saya kadang ngecek ke YouTube begitu, kadang anak SMP lah mulai melacur gitu ya, udah gila-gilaan Anda ini ya. Jadi semuanya kalah dengan uang. Dan begitu laku di YouTube katakan ya, karena seksinya atau karena apanya, itu miliaran ini ya, endorsement itu ya. Luar biasa tuh ininya. Dan siapa yang saya pernah lihat kemarin ada aktris yang pernah digontor ya 2 tahun atau berapa tahun ini, tapi jadi aktris ya, selebritis ya biasa aja, jual itu segala macam lah. Maka anaknya pun dibawa ke gontor lagi atau ke pesantren lah. Jadi saya belum nemu logikanya di mana dia itu ya. Ini gimana make sense-nya itu. Ini perjuangan kita ya, artinya duit ini sangat menguasai sekali ya. Orang kebanyakan saya akan gini dulu, nanti setelah cukup saya akan berhenti. Nah, tapi ngomongnya aja kali gitu. Itu kan jebakannya setan juga itu ya. Tapi niat untuk menyerang Islam sendiri sih kayaknya saya belum lihat ya. Yang jelas emang itu duit ya, dan dia terbawa oleh nafsu, artinya setan manfaatkan itu ya. Semuanya itu begitu ya. Dari ribanya, dari ini semuanya itu kesana larinya. Bahkan saya pikir juga radikal itu juga selama tidak mengganggu keuntungan Barat, silakan aja, mau sholat mau apa silakan aja. Begitu mengganggu, menguasai daerah, menguasai minyak, baru itu diserang sama orang Barat itu.
Nah, kalau di kita nggak tahu, di kita itu ada juga hal yang sifatnya identitas ya. Itu mungkin ada yang manipulasi, tapi ya nggak terlalu besar, tapi lumayan mengganggu sekali ya. Ada kelompok ini, kelompok itu masih emosional ya. Kalau yang ininya, yang dalamnya sih uang yang skala global. Di kita mungkin masih ada yang emosional gitu. Walau alam, Pak Eri. Baik, terima kasih Ustaz, terima kasih banyak nih. Pak Eri. Terima kasih Pak Taufik. Ya. Nggak, silakan nih Pak Ridwan, saya udah lama nggak dengar suara Pak Ridwan nih. Halo Ridwan. Apa kabar? Assalamualaikum. Orang Bandung harus ngomong lah. Udah lama saya nggak ketemu Pak Ridwan. Alhamdulillah, sehat semua. Senang sekali ini mendengar cerita-ceritanya Ustadz Setiadi. Jadi kalau saya sebetulnya begini aja, semua itu kan pilihan begitu ya. Jadi ada yang baik, ada yang buruk, tentu itu udah sunatullah gitu ya. Apapun itu pasti ada berpasang-pasangan. Sesuatu itu ada yang bagusnya, pasti ada jeleknya gitu ya. Semacam siang dan malam. Nah sekarang sebetulnya bagaimana cara kita masing-masing sih menyikapinya ya. Kalau saya pribadi, terus terang ini Pak Taufik pasti udah kehilangan saya. Kenapa? Saya mendetoks sosmed. Oh gitu ya, wah hebat ini. Jadi puasa ya? Jadi saya begini, pagi jam 8 atau jam 7 saya buka. Saya lihat apa-apa yang penting harus saya jawab gitu ya. Kalau ada kuliah saya harus kuliah jam berapa dan seterusnya. Ada rapat jam habis itu saya tutup, selesai. Iya. Iya, itu nanti gitu habis zuhur buka lagi, ada nggak yang penting? Jadi 3 kali sehari menunya. Iya, cukup kok itu bagus. Sehingga kita otomatis probabilitas peluang kita tertular atau terkontaminasi itu lebih sedikit gitu ya. Itu pertama. Tetapi memang tadi Pak Heri juga sudah sedikit menyinggung bahwa teknologi ini kan sangat membantu, terutama kalau kita kuliah daring. Kita bisa melaksanakan 3 hal sekaligus dalam waktu yang simultan. Jadi saya pernah tertolong sekali, harus kuliah, harus rapat pada saat yang bersamaan, harus mengerjakan laporan atau sedang menyelesaikan satu tugas yang harus selesai hari itu juga. Nah, terpaksa buka HP, buka laptop, semua media dibuka, dipasang sana sini, akhirnya alhamdulillah semuanya selesai. Artinya apa? Itu positif. Gitu ya. Proyeknya jalan, kuliahnya saya buka dulu 15 menit introduction, saya kasih coba kerjakan ini mandiri, saya tinggal, saya masuk ke ruang sebelah. Di ruang sebelah harus menyelesaikan segera kisi-kisi silabus untuk menyelesaikan Olimpiade Sains. Habis itu masuk rapat ketua KK karena dituntut untuk laporan akhir tahun. Jadi alhamdulillah memang teknologi ini ternyata memang dari satu sisi kalau memang kita lihat kemudahan yang diberikan itu sangat membantu begitu ya. Nah, tapi kembali lagi tadi Pak Setiadi mensinyalir ada yang memanfaatkan media sosial ini untuk hal-hal tertentu, ada yang memanfaatkannya dalam aspek apakah politik, apakah bisnis, gitu ya, yang nanti memang kita sebagai umat ini tergeserkan begitu ya kata lainnya. Dan memang untuk hal ini di dalam ukhuwah kita itu memang harus ada apalah namanya, sekecil apapun kontribusinya harus ada gitu ya. Nah, jadi seperti kita sekarang berdiskusi ini juga sebetulnya ini adalah salah satu bagaimana cara kita sebagai bagian dari umat untuk mengantisipasi, katakan demikian. Kalau saya sih begitu ya. Tapi kembali lagi memang saya mendetoks itu tentang sosmed ini karena saya melihat kalau saya buka terus berjam-jam, nanti saya nggak kerja yang lain gitu. Apalagi buka grup sini harus direspon, buka grup sini, wah itu waktunya nggak akan selesai itu, gitu ya. Apalagi nanti buka Facebook lagi. Saya udah lama sekali meninggalkan Facebook. Mungkin Pak Taufik kalau ngintip Facebook saya itu sudah tahunan.
2-3 tahun yang lalu itu sudah hampir saya tinggalkan walaupun masih ada gitu ya. Tapi sudah nggak aktif sekali. Jadi tadi kalau Pak Aryadi kalau dulu saya pakai Google Classroom gitu ya untuk sebelum ada EduNext sama sistem apa namanya yang ada di ITB itu. Jadi kita pakai Google Classroom itu dan Google Meet itu udah sering gitu ya. Karena memang itu yang gratis lah ya Pak Setiadi ya. Nah, jadi kembali lagi ke tema malam ini. Jadi saya senang sekali mendengarkan tadi Ustadz Setiadi menyampaikan materinya begitu ya. Buat saya sendiri menjadi ya refresh lagi lah gitu ya buat kita. Mungkin begitu dulu Pak Taufik. Ya, terima kasih. Nah, betul Pak, itu udah bagus tuh, bisa mengendalikan jamnya udah bagus Pak. Kita masih in control artinya. Kalau yang fear of missing out itu nggak mau ketinggalan, tiap detik harus lihat ya. Nah itu yang Pak, itu udah kena kecanduan itu Pak. Satu nuluin dia mau ngejar lagi gitu. Nah gitu, waduh itu udah parah itu, apalagi dengan memposting sesuatu, membangga-banggakan sesuatu tadi kata Ustaz. Terus pakai notifikasi ya. Tadi ya. Ada masuk bunyi ya. Kalau mengejar duniawinya begitu, nah itu udah payah kita itu. Itu riaknya emang kuat sekali. Ada yang bunyi dikit dia langsung jawab. Enggak mau ketinggalan dikit ada yang asal down lah gitu. Nah itu yang enggak lah. Kalau dia bisa mengendalikan jamnya bagus itu. Jadi jati dirinya kan tidak di sosmed ya Pak Ustaz. Ya seperlunya aja kita yang kuasa lah ya, jangan kita yang dikendalikan. Oke. Betul. Ya. Begitu dulu Ustaz dari saya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Pak Ridwan. Baik, masih ada waktu sekira barang 5 menit ini. Yang pengen dengar dari yang muda-muda nih, Firman. Nah ini kalau yang muda jagonya nih. Ini Mas Firman ya. Ya Pak. Pengen dengar komentar gimana nih? Ya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari generasi muda, Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya. Sebuah topik, bukan topik Pak Taufik ya Pak, sebuah topik yang menarik dari Ustadz Setiadi. Salam kenal juga Pak, saya Firman. Sama-sama. Saya juniornya Pak Taufik di SITH. Ini sangat menarik karena dari topiknya sendiri dan juga dari pemaparan tadi, bagaimana dilema media sosial ini. Di satu sisi ada positifnya, kemudian banyak tentunya dari kuliah, dari sekarang orang belajar juga bisa dari mana saja begitu. Tentunya juga ada negatifnya di mana tadi yang disampaikan bagaimana kecanduan dan sebagainya. Kalau saya sendiri melihatnya tetap ada peluang begitu ya Pak ya, karena kalau adik-adik saya begitu, meskipun saya anak bungsu generasi Z, kalau saya generasi Y terakhir itu memang di digital native begitu. Kalau saya mengajar mahasiswa generasi Z itu mereka juga sangat terbiasa dan sangat paham terkait dengan algoritma dan sebagainya yang ada di media sosial. Yang menarik yang mau saya juga mungkin sharing adalah bagaimana tadi juga disampaikan Pak Ridwan, saya juga mulai sekarang sudah hampir tidak pernah aktif media sosial dalam artian mengisi konten gitu, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Saya juga coba puasa begitu mungkin atau detox, jadi hanya mencari informasi yang sifat-sifatnya penting saja begitu Pak. Jadi misalkan update terkait dengan berita, atau kemarin saya jadi humas SITH, numpang-numpang posting saja begitu, tapi mengamati sedikit banyak. Nah, kemudian poin yang ingin saya sampaikan juga adalah tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Setiadi bahwa sebagai seorang Muslim kita tuh melihat media sosial tadi kan dia tempting begitu, kemudian addicting dan banyak sekali sifat-sifatnya, tapi bisa dialihkan menjadi sesuatu yang sifatnya berkaitan dengan keimanan kepada Allah gitu. Bagaimana meningkatkan dopamin itu tidak mesti dari adiksi terhadap media sosial begitu, tapi bisa diganti dengan yang lain. Nah, mungkin dari sini bisa dilihat bahwa
media sosial juga bisa jadi konten-konten atau fasilitas yang bisa diisi dengan hal-hal yang membuat orang itu teradiksi tapi terhadap kebaikan gitu. Kalau saya juga beberapa kali follow akun-akun yang sifatnya sharing pengetahuan tentang misalnya keislaman dan sebagainya, tapi dengan dibalut atau dikemas dengan yang lebih mudah atau menarik atau relevan begitu dengan anak muda katakanlah. Itu juga mungkin bisa jadi salah satu peluang dakwah gitu ya, katakanlah Pak. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan juga, kalau tadi bagaimana bisa selain teradiksi begitu diganti dengan yang lebih positif. Yang kedua juga bagaimana media sosial ini bisa dimanfaatkan seperlunya, seperti menyebarkan informasi terkait dengan kajian aljabar gitu ya. Kalau saya lihat lingkupnya di WA mungkin audiensnya jadi yang selingkup itu saja gitu. Tapi kalau misalnya media sosial yang misalkan menggunakan Instagram Aljabar dan sebagainya, tapi dikemas dengan yang lebih kekinian, mungkin teman-teman yang atau adik-adik generasi saya juga bisa lebih terjangkau kembali gitu. Jadi saya melihatnya sebagai peluang juga untuk bisa digunakan lebih baik lagi media sosial ini. Kalau yang tadi pertama adiksi jadi kebaikan, kedua bisa jadi media promosi. Mungkin kalau yang ketiga saya juga melihatnya ini sebagai kalau dari sudut pandang yang bisa dilihat begitu ya Pak ya, sebagai bagaimana kita bisa melihat dia itu untuk menyebarkan dakwah tapi dalam artian yang lebih general begitu. Jadi tidak mesti hanya video-video ceramah, tapi mungkin pengingat-pengingat kecil yang mana bisa jadi pengingat kita kalau misalkan lagi scroll. Kadang-kadang saya juga menjadi sebuah pengingat ketika sudah baca basmalah atau sudah baca alhamdulillah belum hari ini dan sebagainya. Mungkin itu jadi peluang juga, hanya bagaimana mengemasnya saja dan mendedikasikan untuk bisa melakukan hal itu gitu. Sementara kita overwhelm sendiri dengan berbagai informasi. Oh iya Pak, mohon maaf satu lagi terakhir, saya baru teringat. Jadi kalau saya melihat media sosial ini sebagai ajang pendewasaan mungkin ya, karena kan informasi itu kita sangat deras sekali begitu, baik informasi yang bersifat umum maupun keagamaan dari berbagai sudut pandang dan sebagainya. Tapi kalau dari sini saya melihat bagaimana kita sebagai seorang orang yang dewasa, tentunya orang yang beriman juga, bisa melihat dan membandingkan dan tidak cepat reaktif begitu Pak, terlihat terhadap suatu masalah. Misalkan katakanlah yang sedang ramai sekarang itu yang di Gunung Semeru misalnya. Bagaimana kita bisa melihat pendapat dari sini, dari situ, dari yang lain mungkin, sehingga kita itu bisa punya sudut pandang yang banyak dan bisa melihat sesuatu itu lebih bijak dan tidak reaktif. Mungkin poin keempat itu yang sedang saya coba praktekkan. Jadi ada pendapat dari sini, dari mana, itu membuat kita lebih bisa melihat sudut pandang, tidak asal share, tapi lebih bijak untuk bertindak di media sosial atau dunia digital. Itu saja, mungkin mohon maaf terlalu panjang dan muter-muter. Terima kasih banyak kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Firman, makasih banyak ya. Ya emang kita nggak mungkin lagi menghentikan ini ya. Ini udah terlanjur keluar, ini nggak mungkin dihentikan. Kita harus mencari keseimbangan, yang memang kita diminta untuk keseimbangan, tawazun, gitu ya. Jadi kita manfaatkan dengan seperlunya kita lah ya. Kita tetap harus dalam kendali. Memang ini juga tidak semuanya jelek ya, tapi kita yang perlu panduannya. Nah ini yang ketinggalan panduannya yang belum ada. Sehingga banyak orang yang kemudian terbawa ya. Jadi begitu menggunakan, dan memang sifatnya si medsos ini akan menarik orang menghisap gitu ya, menghisap terus sampai terus terbawa terus. Ya. Nah kalau kita sadar bahwa itu adalah memang godaan, ya sudah cukup aman ya, kita bisa mengendalikan diri ya. Nah kalau kita harapkan sebaiknya nanti ada lembaga lain ya yang mungkin tidak bukan bisnis ya,
yang berfokus pada kesejahteraan manusia yang bisa membuat kontrolnya ya. Apakah human right kah, apakah etiknya yang kita kendalikan ya, sehingga ada batasnya. Ya. Sekarang ini nggak ada batas, AI itu jalan di situ ya. Dia bisa menebak ini jadi ini orang begini sukanya ini ya, dicari ke situ terus ya, dipancing terus ya, ditarik terus sehingga terhisap ke situ. Ya. Nah, kalau kita sadar bahwa apa sadar dengan waktunya, saya cukup sejam saja, atau buka ini aja cuma 5 menit, teman-teman lihat ada bahasan atau enggak, itu kita udah bisa melepaskan diri dari godaan itu. Nah, kalau kita memang harus memberikan konten yang baik ya, untuk menyaingi untuk orang-orang lain ini ya, untuk anak-anak muda ini yang kita perlu saing, perlu berikan alternatif. Nah, kalau enggak ya yang terbawa ya ada K-pop gitu, itu lebih menarik, memang cepat sekali dopaminnya ya. Dengar lagu langsung happy ya. Sementara kalau dengar Quran itu perlu agak lama, perlu ada perlu akalnya ikut juga. Kalau nggak seluruh hati, nggak seluruh akalnya ikut terlibat, nggak akan sampai lah ya ke tingkat itu gitu ya. Ke tingkat yang bisa mengalahkan lagu-lagu itu ya. Nah, ini perlu yang kita coba sebarkan ya, sehingga adalah mungkin 1-2 orang yang bisa bertahan ya, sambil menunggu sampai ada regulasi yang lebih kuat yang bisa mengendalikan kayak Facebook begitu, supaya mencegah konten-konten yang yang jeleknya ya. Sekarang Facebook akan membuka diri kalau ada konten yang bagus pun, namanya konten ya, akan membawa pengunjung, ya dia silahkan, dia nggak akan menghambat itu ya. Tapi konten yang buruk pun buat dia itu menguntungkan, itu juga dibiarkan terus ya. Nah, ini itu yang perjuangan tanpa akhir adalah menghentikan konten yang buruknya itu ya. Kalau dulu itu bisa dikendalikan karena kita juga lokasinya dalam lokasi yang sama, geografisnya sama, kelihatan siapa yang jahatnya. Sekarang nggak kelihatan, semuanya bisa, yang jahat bisa di mana-mana ya. Itu yang membuat kita makin ini ya sulit ya. Tapi ini sudah terjadi ya. Kita berjuang terus emang ya. Hasil Tuhan yang menentukan lah, kita tidak concern dengan hasilnya, tapi usahanya yang penting kita lakukan. Minimal tanggung jawab kita sudah diselesaikan lah gitu ya. Lalu Alam, terima kasih ya Firman ya. Baik, Pak Taufik. ya. Baik Bapak-Ibu sekalian, barangkali masih ada akhir ini. Ibu-ibu mungkin. Bu Yuce, Bu Mustika, Bu Aisyah, Bu Ana. Atau Mas Ruli nih dari Jogja, Mas Ruli. Oh ya. Menyampaikan ini pandangan. Izin Pak. Pengalaman. Silakan Dari Mas. Bandung ini. Kalau ya mungkin. Oh, di Bandung. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin cukup menarik dan nggak akan cukup di sini ya diskusi masalah media sosial ini. Tapi mungkin yang perlu kita sadari kan mungkin kita mungkin banyak kita beranggapan bahwa platform media sosial atau alat media sosial ini netral gitu ya, bisa kita gunakan untuk kebaikan tapi juga untuk keburukan. Tapi yang pasti kan platform-platform ini juga mereka punya misi gitu ya. Kalau kita perhatikan itu baik Facebook, Twitter, Instagram itu kan mereka condong ya semacam untuk kampanye LGBT gitu ya. Mereka kan sangat pro sekali gitu, bahkan mendukung, dan sebaliknya ketika ada yang kontra dengan isu-isu tersebut, ya dengan mudah mereka biasanya langsung ngeblokir atau gitu ya, ngeblok atau bahkan menghilangkan konten-konten gitu. Itu yang mungkin perlu kita sadarkan juga kepada anak-anak kita gitu ya, terutama yang masih muda-muda. Jadi ya kita di pikiran kita itu harus bahwa mereka dengan teknologi yang mereka kuasai lah di Facebook dan teman-temannya itu, mereka punya misi juga gitu ya. Dan ya mungkin yang ini yang memang harus ya sejak mulai sekarang mungkin harus kita rintis, memang kita munculkan platform buatan kita sendiri, tapi memang agak susah gitu ya. Dulu ada berapa yang mencoba tapi akhirnya juga tenggelam juga gitu. Ya mungkin tantangan kita sih mungkin yaitu unek-unek saya gitu. Kemudian juga di sini kan sepertinya peran pemerintah itu kan, kalau dulu pernah ada cyber patrol atau apa gitu ya, tapi sekarang juga akhirnya tenggelam juga, nggak pernah kedengaran lagi gitu.
ya paling tugas-tugasnya kan kalau ya hoax yang biasanya merugikan atau bisa menyerang pemerintah baru mereka bekerja. Tapi kalau yang model-model perusakan moral itu kan kayaknya nggak ada kerjanya sama sekali lah gitu ya. Jadi memang ya itu tadi kita memang harus bekerja sendiri atau harus bekerja bersama-sama gitu, nggak bisa mengandalkan siapapun lah gitu ya. Ya gitu aja sih Pak Setiadi. Makasih Pak Setiadi. Ya, makasih Pak Ali. Betul memang itu walaupun kan mungkin si Facebook sendiri tidak punya misi apa-apa ya. Tapi ya dia inginnya semua orang masuk. Jadi kalau kita dianggap anti LGBT, kita yang dikalahkan. Kita kalah banyak ya. Ya udah, kamu membawa uang sekian, LGBT bawa uang lebih banyak, ya menang LGBT-nya gitu. Jadi itu yang terjadi sekarang. Jadi kalau Facebook sendiri nggak punya norma apa-apa, semuanya boleh gitu ya. Selama human right-nya terjaga, ya udah definisinya orang Barat ya. Dia nggak concern dengan yang lain-lainnya. Itu yang membuat kita merasa ini ya terjebak ya. Nah, cuman kita ya terpaksa. Jadi kita nggak mungkin akan merubah Facebook supaya mencegah LGBT. Jadi itu kita harus fokus ke pengguna kita aja. Ya. Kita tetap kampanye bahwa LGBT itu nggak bagus gitu. Ya. Kita mesti membangkitkan rasionalnya umat di sini ya. Kenapa LGBT nggak bagus seperti itu ya. Jadi kita bisa bertahan ya. Kalau Facebooknya saya belum tahu nih gimana cara merubah Facebooknya itu banget soalnya ya. Ya, itulah mungkin perjuangan kita ya. Walau alam. Ya benar, memang ada beberapa rekan yang pernah mencoba juga ya, ada platform mirip-mirip YouTube, tapi ya memang itu kan dana untuk promosi apa segala macam itu luar biasa ya. Yang itu ya kita kalah jadi dalam hal itu gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, ini waktu sudah lewat dari 9:30 ya. Saya kira kita cukupkan pertemuan pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak Setiadi yang telah memicu diskusi ya, dan juga tadi ada paparan yang sangat bernas. Tadi Pak Eri minta filenya tuh. Ya, saya salah. Di-share nanti. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Pak Taufik, terima kasih. Pak Eri ini kolektor file-file. Sekretariat. Terima kasih, kita bisa baca lagi ya. Menambah pemahaman kita ya. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian, Pak Zena, Pak Eri, Pak Ridwan. Iya Pak. Sama-sama Pak Prof Jena, Pak Ridwan. Ya, semuanya dan ibu-ibu yang jalan, tapi mudah-mudahan bermanfaat bicara kita pada malam hari ini. Saya kembalikan kepada Mas Agus Sina, silakan Agus ditutup acaranya. Siapa? Alhamdulillah, kita ucapkan sekali lagi kepada pemateri kita pada hari ini Bapak Setiadi, jazakumullah khairan, dan kepada teman-teman sekalian para peserta yang sudah hadir pada malam hari ini. Dari hasil pemaparan yang telah disampaikan, semoga kita dapat mencerna baik-baik yang telah disampaikan dan benar tadi dapat menyaring apa yang datang kepada kita dan dapat memanfaatkan apa yang telah ada dalam kondisi sekarang ini gitu Pak. Dan kepada teman-teman diingatkan lagi, insya Allah pekan depan kita akan selalu melaksanakan kajian rutin ini, kecuali ada kendala yang akan disampaikan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kepada kita kekuatan dan kesempatan untuk hadir pada kajian yang diberikan. Kami dari para panitia dari Masjid Al-Jabari TBC Tinangor mengucapkan mohon maaf jika ada kendala dan beberapa permasalahan yang ada. Dan kami berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita selalu kesehatan dan kesempatan. Amin. Pada segala kondisi yang ada. Kami dari para panitia mengucapkan jazakumullah khairan kepada para pemateri dan para peserta yang telah hadir pada hari ini. Dan sebelum kita menutup kajian pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan alhamdulillah dan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Dan terakhir membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, Bapak-bapak. Terima kasih Izin, Ustaz, terima terima kasih kasih. Pak Taufik, terima kasih semuanya. Lagi ya, insyaallah. Amin. Sehat-sehat. Nah. Alhamdulillah.